Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Fala Arifin dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ini karena naskah tersebut menjadi bukti peristiwa proklamasi yang dilangsungkan pada 17 Agustus 1945. Selain itu, teks tersebut juga memuat keinginan dan pernyataan tegas bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Teks proklamasi yang dibacakan Soekarno disusun oleh sejumlah tokoh penting nasional, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah ini ditulis tangan oleh Soekarno sendiri, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Rumusan naskah proklamasi dilakukan setelah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menculik Soekarno, Hatta untuk mempercepat proklamasi. Dengan berbagai pertimbangan, kedua pihak akhirnya setuju untuk melangsungkan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Di sana, mereka menetap di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kala itu, Laksamana Maeda bersedia menyediakan rumahnya dan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta dan lainnya. Soekarno, Hatta, dan Maeda sempat menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk membicarakan proklamasi. Sayangnya, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk menyelenggarakan rapat PPKI terkait kemerdekaan. Menyadari hal tersebut, kedua tokoh penting tersebut sadar bahwa mereka harus melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda, sementara Maeda sendiri memisahkan diri naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi juga disaksikan langsung oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Teks proklamasi tersebut memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, kemudian kalimat terakhir disumbangkan oleh Muhammad Hatta. Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni itu diterima. Naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10 pagi, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.